Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil sistematik literatur review kelompok kami. Pasti pada penasaran kan? Yuk simak penjelasannya. Pembahasan yang pertama yakni latar belakang. Birokrasi seharusnya menjadi organisasi yang profesional dan inklusif, tapi kenyataannya berbagai penelitian menunjukkan bahwa budaya birokrasi masih cukup maskulin dan hierarkis, sehingga perempuan atau kelompok minoritas sering mendapatkan hambatan ketika ingin menduduki posisi strategis. Padahal keberagaman terbukti mampu meningkatkan inovasi dan kualitas kinerja organisasi. Karena itu, kami melakukan sistematik literatur review untuk melihat apa saja yang sudah dilakukan birokrasi dalam menerapkan diversity management dan kesetaraan gender, apa hambatannya, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja organisasi publik. Untuk yang selanjutnya yakni identitas artikel. Untuk artikel yang kami review, yang pertama yakni berjudul Gender Diversity and Opportunity for Socially Inclusive Human Resource Management Policy for Organizational Sustainability. Yang ditulis oleh yang pertama Katrina Galdiero, yang kedua Cecilia Maltempo, yang ketiga Rosario Marapodi dan Marcelo Martinez. Dan yang dipublish di dalam jurnal Social Science and Open Access Journal from MDPI. Oke. Untuk yang selanjutnya yakni analisis artikel dari artikel yang berjudul Gender Diversity and Opportunity for Socially Inclusive Human Resource Management Policy for Organizational Sustainability. Untuk latar belakangnya yakni artikel ini ditulis karena masih terdapat kesenjangan gender di sektor publik, terutama dalam posisi kepemimpinan birokrasi. Meskipun banyak negara sudah memiliki regulasi mengenai kesetaraan, pada prakteknya budaya organisasi yang patriarkis masih menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk mencapai posisi strategis. Untuk hasil atau temuannya sendiri, menurut Galdiero 2024, penelitian ini meneliti bagaimana diversity management yang inklusif dapat meningkatkan kinerja dan keberlanjutan organisasi. Temuannya menunjukkan bahwa keberagaman mampu memperbaiki iklim kerja dan hasil organisasi jika didukung oleh budaya organisasi yang inklusif. Perempuan memiliki gaya kepemimpinan kolaboratif yang berdampak positif, tetapi keberhasilan mereka sangat bergantung pada dukungan budaya organisasi dan gaya kepemimpinan yang terbuka. Kesimpulannya, diversity management meningkatkan kinerja, tapi tetap membutuhkan inclusive leadership, bukan hanya kebijakan di atas kertas. Berikutnya, artikel yang kami review yang kedua yaitu kajian hukum terhadap representasi kepemimpinan wanita sebagai wujud birokrasi yang profesional. Artikel ini ditulis oleh Rizky Febrianurita dan diterbitkan di Jurnal Cakrawala Hukum Universitas Merdeka Malang. Nah, artikel ini dilatar belakangi oleh ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang bertujuan untuk memajukan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam birokrasi. Namun, implementasinya belum optimal karena masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Artikel ini menegaskan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam birokrasi untuk mencapai keadilan gender dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lalu, hasil dan temuan dari artikel ini, penelitian ini menyoroti rendahnya representasi perempuan dalam jabatan birokrasi meskipun Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Temuannya menunjukkan bahwa hambatan utama berasal dari budaya patriarki, stereotip sosial, serta penafsiran agama yang konservatif. Pada intinya, aturan kesetaraan itu sudah ada, tapi budaya organisasi yang patriarkis masih kuat sehingga perempuan itu sulit untuk naik jabatan dan terlibat dalam birokrasi. Baik, selanjutnya artikel ketiga dengan judul Pengaruh Gender Diversity, Millennial Leadership, dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan penulis Jihan Farah Aldesis dan Nurjo Sebrina yang dipublish di Jurnal Nuansa Karya Akuntansi.
yang dilatar belakangi oleh artikel ini membahas bagaimana keberagaman gender atau gender diversity dan inklusivitas di dalam organisasi, khususnya di jajaran pimpinan perusahaan, dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Penulis menyatakan bahwa di Indonesia, jumlah perempuan yang menduduki posisi penting seperti direksi dan komisaris masih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam kepemimpinan masih berjalan dengan menunjukkan bahwa perempuan di jajaran pimpinan terpengaruh besar terhadap nilai perusahaan. Ini berarti bahwa inklusivitas di dunia kerja masih sebatas jumlah, belum terrealisasikan. Lalu temuannya adalah, menurut Aldesis dan Sabina tahun 2021, penelitian ini meneliti hubungan antara keterwakilan perempuan di jajaran pimpinan dan nilai perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa keberagaman gender belum berpengaruh signifikan terhadap perusahaan karena peran perempuan masih terbatas secara substantif. Hanya sebatas jumlah, bukan pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan. Kesimpulannya adalah gender diversity belum otomatis meningkatkan kinerja organisasi jika perempuan tidak benar-benar dilibatkan dalam posisi strategis. Selanjutnya, artikel yang kami review adalah Menuju Birokrasi Inklusif, Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender di Sektor Publik, yang ditulis oleh Ayu Dewi Mayasari, Melati Dama, dan Lisbeth Situmorang. Jurnal ini dipublikasikan di Journal of Social Studies and Education Vol. 2 nomor 2 2025. Selanjutnya yaitu latar belakang dari artikel ini. Studi ini dilatar belakangi oleh diskoneksi yang signifikan antara kebijakan kesetaraan gender formal di Indonesia, seperti pengaruh utamaan gender PUG dengan realitas implementasinya di sektor publik. Meskipun dasar hukum untuk menciptakan birokrasi yang adil dan inklusif sudah ada, terlihat jelas bahwa hasil nyata dalam peningkatan partisipasi dan representasi perempuan masih terhambat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan tersebut dan mengidentifikasi adanya kesenjangan implementasi yang masih terjadi dalam birokrasi. Hasil dari temuan artikel ini menemukan bahwa kegagalan implementasi PUG di birokrasi disebabkan oleh 3 faktor kunci. Pertama, yaitu budaya organisasi yang masih patriarki dan cenderung mempertahankan stereotip gender. Kedua, yaitu rendahnya kapasitas dan kompetensi ASN, termasuk pemahaman teknis PUG. Dan yang ketiga, adanya keterbatasan kapasitas perempuan karena beban ganda domestik dan kurangnya dukungan kebijakan keseimbangan kerja hidup yang memadai dari instansi tersebut. Artikel yang kami review berjudul Analisis Promosi Jabatan Berbasis Kesetaraan Gender pada Birokrasi Pemerintahan, yang ditulis oleh Muhammad Utito, Sinta Oktaviana, dan Laili Fuada, yang diterbitkan pada Journal of Social Science Teaching Vol. 5 nomor 2 tahun 2021. Makanya untuk latar belakang dari jurnal ini, jaminan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan nasional dan SDGs. Meskipun data menunjukkan adanya kontradiksi di birokrasi pemerintahan, partisipasi total PNS perempuan sebesar 51,71% pada tahun 2020 telah melebihi PNS laki-laki sebesar 48,29%. Isu kesetaraan gender ini belum optimal karena PNS laki-laki jauh lebih unggul dalam jabatan struktural, hanya 22%. Perempuan menempati jabatan struktural berbanding 78% ASN laki-laki. Untuk hasil temuan dari jurnal artikel ini, yaitu menyimpulkan bahwa meskipun partisipasi total PNS perempuan tinggi, yaitu sebesar 51,71%, kesetaraan gender belum tercapai sepenuhnya karena PNS perempuan masih sulit untuk mendapatkan jabatan pimpinan tertinggi. Pembahasan mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan tersebut, yaitu rendahnya tingkat kompetensi PNS perempuan atau kurangnya partisipasi dalam diklat, kualifikasi yang lebih rendah, terutama pada jenjang S2 dan S3, serta faktor teknis seperti kurangnya rasa percaya diri dan keputusan memilih keluarga daripada menerima promosi jabatan yang berkonsekuensi.
Oke, poin yang selanjutnya yakni sintesis. Yang pertama, semua artikel sepakat bahwa kebijakan kesetaraan gender itu sudah ada, namun implementasinya belum optimal. Jadi di setiap organisasi sebenarnya aturannya itu sudah ada, namun proses pelaksanaannya pada kenyataannya masih terhambat dan juga masih kurangnya komitmen dari setiap organisasi. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Terima kasih banyak teman-teman.